tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa. Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat di mana saja berada. Maklumat yang pertama, Pantai Setokok. Pantai ini memiliki keunikan tersendiri ketika air laut sudah mulai pasang. Selain semakin luasnya hamparan pasir, ada semacam relief alami yang ada di pasir pantainya. Ada sebagian dasar laut yang naik ke permukaan karena surutnya air laut, tapi juga ada bagian dasar yang masih terendam. Sudah pasti momen seperti ini akan dimanfaatkan oleh wisatawan untuk selfie. Tempat wisata di Kepri ini lokasinya cukup dekat dari Jembatan Barelang yang tidak jauh, lebih kurang dari 2 km. Beralih ke maklumat lain, permasalahan izin yang pertambangan rakyat atau IPR pemerintah Kabupaten Lingga tidak usai, dan saat ini Pemkab tengah menunggu regulasi dari pemerintah Provinsi Kepri untuk melegalkan izin tersebut. Pasalnya, pengusulan sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lingga sejak 2 tahun lalu. Namun, hingga saat ini masih dilakukan prosedur tata ruang antara Pemkab Lingga dan Pemprov Kepri. Dan Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Gubernur Kepri dan tim tata ruang Pemprov Kepri. Dikatakan Nizar, di mana Gubernur Kepri Ansar Ahmad pun berjanji akan mempelajari izin pertambangan rakyat tersebut. Bupati Lingga menambahkan bahawa pemerintah Kabupaten Lingga tidak akan menutup mata. Demikian saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 10. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Aisyah. Anton 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Aduh. Syahrudin. Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi budaya. Wina. Wina buka kembali talian telefon 077145055561. Aji. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Daerah Pro 4. Jujur. Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan? Di 101,3 MHz. RRI Playgo. rri.co.id. Ini Gurindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru. Lebat kayu pantang ditebang, sudah berbuah lalu berdaun. Adat Melayu pantang dibuang, sudah pusaka turun temurun. Saya Haja Rahma SIP, Wali Kota Tanjung Pinang, mengajak masyarakat Kota Tanjung Pinang, mari dengarkan program 4 RRI Tanjung Pinang. Segantang lada negeri bahari, Pulau Bintan, cantik dan asri, ragam maklumat budaya negeri, informasi paten di Kemilau Kepri. Kemilau Kepri setiap hari pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum, salam takzim, salam budaya untuk saudara Pro 4 di mana saja berada. Seperti yang sudah saya informasikan, kasih tahu dari pagi tadi, untuk program Kemilau Kepri kita jam 9 bersama dua narasumber yang luar biasa yang akan menjelaskan, kita akan berbincang tentang hari jadi Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Tapi sebelum kita buka, saya nak kasih pantun dulu. Dendang Melayu rancak irama, pantun berkait nilai tradisi. Tanjung Pinang diberi nama negeri bestari berkah madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dua narasumber kita, apa khabar, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya perkenalkan dulu saudara perempat untuk narasumber kita yang pertama di sebelah kiri saya. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Pak Muhammad Nazri Esos. Assalamualaikum Pak, sehat ya? Waalaikumsalam. Masya Allah. Dah siap nak kasih penjelasan untuk saudara kita nih? Siap. Siap. Bagaimana museum itu jadi ada dan sejarahnya seperti apa, nanti kita akan jelaskan. Nah, untuk yang kedua narasumber kita ada Pak Ivan Kurniawan SMB, Kepala Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak, sehat? Selamat pagi, sehat. Alhamdulillah. Aha. Ini kalau langsung sajalah kita bahas ya tentang hari jadinya Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah ini. Kira-kira mungkin ada saudara perempat yang mungkin baru dengarkan siaran kita dan baru sampai ke Tanjung Pinang ni, dia tak tahu museum tu di mana dan sejarah seperti apa, letaknya di mana, awal mulanya bagaimana jadi sebuah museum. Mungkin boleh dijelaskan langsung nih dari kepala museumnya sendiri. Macam mana? Atau dari kepala dinasnya? Oh ya. Pak Nazri. Macam mana tu sejarahnya tu Pak Nazri? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua, terutama khususnya para pemirsa Pro 4 yang berbahagia, yang kami banggakan. Host kita ni Pak Sarudin dan staf saya Pak Ipan Gunawan selaku Kepala UPTD Museum Kota Tanjung Pinang. Baiklah, untuk saya nak menjelaskan ni beberapa yang dapat kita diskusikan hari ini. Pertama mungkin terkait sejarah berdirinya Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Di mana Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah ini diresmikan pada tanggal 31 Januari 2029. Pada masa kepimpinan Ibu Wali Kota kita, Ibu Suryatati Amanan. Pada masa dahulu, museum ini adalah sekolah Melayu. Sekolah Melayu dulu ya? Ya, sekolah Melayu berbahasa Belanda yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Hollands Inlander School atau H. Kemudian pada masa pemerintahan Jepang, nama diganti lagi. Ganti pula, berubah menjadi Putsuko Gakko, iaitu selama 2,5 tahun. Dan setelah kemerdekaan, gedung ini difungsikan lagi sebagai sekolah rakyat. Jadi pusat pendidikan ni atau SR, dan akhirnya menjadi SDN 01 tahun 2004. Itulah. Habis tu barulah 2009 jadi museum ya. Jadi museum kita yang kita banggakan, Museum Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Sudah 14 tahun ni usianya. Dah 14 tahun tu kalau boleh dikatakan usia anak remaja lah tu, SMP lah ya. Betul. Dan makin berkembang juga. Nah, kalau untuk barang-barangnya yang ada di situ pada awal mulanya waktu dibuat jadi museum sendiri, kalau saya baca juga gedungnya pun adalah benda bersejarah gitu, betul, ya kan? Betul. Jadi cagar budaya kita. Cagar budaya dan dijadikan juga museum. Bertambah komplit jadinya ya. Ya. Itu barang-barang awal mulanya sampai ada di museum ni, barang-barang dari mana saja nih Pak? Jadi baiklah, saya jelaskan di sini ada beberapa koleksi ni. Koleksi yang kita miliki di museum
Ini sampai tahun ini, sampai saat ini kita berjumlah ada 2.613 koleksi. Banyak tu. Banyak. Jadi secara umum Museum Kota Tanjung Pinang ini memiliki ada 8 klasifikasi koleksi. Ada klasifikasinya 8 ya. Pertama koleksi etnografi. Ini koleksi apa tu? Ini masyarakat yang mungkin masih belum faham bahasa-bahasa ini. Ini koleksi apa sebetulnya? Koleksi etnografi ini merupakan benda-benda hasil budaya berbagai etnis berupa peralatan digunakan sehari-hari seperti perhiasan, aksesoris, busana, senjata dan juga peralatan rumah. Kedua ada koleksi keramologika. Koleksi ini berupa keramik nih. Keramik kebanyakan peralatan rumah tangga dengan bahan dasarnya tanah liat, umumnya berasal dari China, Jepang dan Eropah. Contohnya seperti kendi, ada piring, ada guci, dan ada juga yang lokal itu berupa tempayan. Ada tempayan, tempat isi air. Tempayan lama tu ya. Betul. Aduh. Jadi ingat pula kampung halaman kalau tempayan lama tu selalu ada di bawah tangga. Betul. Untuk kita nak masuk gitu kan, nyuci kaki sebelum itu. Terus ada koleksi lagi teknologika. Ini teknologi nih. Teknologika. Ini merupakan benda hasil teknologi yang menggambarkan tingkat pencapaian teknologi suatu zaman, dan benda-benda koleksi ini berupa alat-alat fotografi. Fotografi, alat-alat musik, di antaranya gramafon dan akordeon. Akordeon lama tu ya. Alat itu. Terus ada koleksi historika. Historika ni benda-benda atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah menjadi objek studi ni. Sejarah meliputi di kurun waktu tertentu ditemukan seperti catatan-catatan sejarah yang masuknya bangsa lain. Benda-benda tersebut pernah digunakan juga nih berhubungan dengan kejadian atau peristiwa sejarah atau koleksi-koleksi yang dipamerkan seperti artefak. Artefak, catatan, naskah kuno, miniatur dan foto-foto. Berarti naskah-naskah kuno banyak juga tersedia di situ ya? Ada. Masya Allah. Boleh ini jadi bahan dokumentasi dan juga pembelajaran untuk anak-anak didik ya? Banyak nih, bagus nih. Luar biasa. Jadi pembelajaran untuk ke depan. Jadi saudara Pro 4 yang mungkin punya anak didik ingin tahu museum itu seperti apa, bawa ke sana, punya program-program di sana. Kawan-kawan dekat museum dengan tangan terbuka untuk menerimanya. Betul. Jadi kita juga ada program ni nanti Pak program Ipan ni jelaskan seperti mengedukasi juga ni. Edukasi untuk anak-anak murid kita lah, siswa-siswa kita yang mau mengenal benda-benda sejarah ni. Kalau saya sendiri jujur secara peribadi saya belum pernah masuk ke dalam tu. Oh gitu. Ini Pak Sarudi harus segera saya harus masuk juga ni. Karena saya tengok cuma lewat dari media sosial tu, foto-foto yang ada di Instagramnya Museum Sultan Sulaiman Badur Alam Shah. Tengok ini koleksinya lama saya tak tengok, bukan member delau, bagus-bagus sekarang dah ini bagaimana nih Pak Ifan? Program-program dari museum untuk kedepannya dan program-program yang sudah berjalan nih, bagaimana kunjungan dari masyarakat, jadi dari peserta didik untuk mengetahui seberapa penting keberadaan museum di Kota Tanjung Pinang nih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari host, yaitu untuk program kegiatan ya Pak ya. Program kegiatan kita. Program kegiatan kita. Semenjak pandemi dikatakan selesai, mungkin ke depan kita akan memiliki program. Sebenarnya sudah lama juga program kita ada sosialisasi terkait koleksi museum. Cuman karena pandemi mungkin kita tidak bisa sosialisasi secara menyeluruh dan sering karena keterbatasan aturan. Nah, tahun 2023 ini kita akan lakukan lagi sosialisasi terkait koleksi-koleksi apa aja sih yang ada di museum. Dan sasaran kita itu yaitu generasi muda. Betul. Anak-anak SD, SMP serta SMA. Karena perlu kita ketahui ya, semenjak
pandemi melanda dunia beberapa waktu lalu, interaksi antara anak-anak terus dengan dunia luar juga akan sedikit terbatasi. Dan berubah total. Betul, dan berubah total. Sampai waktu masuk sekolah pun gagap jadinya. Nah, maka dari itu kita coba lagi untuk memberikan pengetahuan ya, karena koleksi ini kan terkait pengetahuan umum sejarah. Betul. Nah, dan banyak juga saya rasa anak-anak yang mungkin tertarik tapi beliau tidak tahu mesti mengajak orang tuanya atau keluarganya untuk datang, karena seperti Pak Kadis tadi sampaikan, museum ini memiliki banyak sekali koleksi, ada sekitar 2.613 koleksi yang terbagi kepada 8 klasifikasi tadi yang sudah disebutkan. Nah, untuk ke depan kami pun akan melaksanakan pameran. Mungkin nanti pameran ya? Iya, pameran itu. Tahun lalu ada pameran juga kan? Ada juga, tahun lalu ada pameran juga. Nah, tahun sekarang kita akan melaksanakan pameran temporer yang akan disejalankan dengan Hari Museum Nasional, kemungkinan di bulan Oktober. Oktober nanti 2023 ya. 2023. Jadi persiapan dari sekarang sampai untuk Oktober nanti itu banyaklah ya kegiatan yang harus disiapkan ya. Betul. Dan nanti selain itu juga kita melakukan kegiatan Semarak Museum. Nah, Semarak Museum itu juga kita adakan lomba-lomba ya. Nah, ini yang menarik nih untuk anak-anak milenial nih, lomba-lomba. Ikutlah, apalagi ya kan. Nanti kita akan mengadakan lomba fotografi, biasanya itu yang untuk umumnya. Terus kalau ada juga vlog. Kalau untuk anak-anak SD, SMP mungkin kita adakan lomba melukis, lomba baca hikayat ataupun lomba berbalas pantun. Nah, ini yang mulik nih, berbalas pantun. Jadi, itu program-program yang mungkin akan disejalankan untuk tahun 2023 nih ya. Baik, betul. Dan juga nanti ada Hari Museum Nasional bulan Oktober ya. Bulan Oktober. Tepatnya 12 Oktober itu 12 Oktober 2023 nanti Hari Museum Nasional. Pak Kades, saya nak tahu nih. Dari sekian banyak tokoh Melayu, ya kan? Apa alasan menamakan dengan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah nih? Ini nih kenapa museum ini jadi nama Sultan gitu ya kan? Kenapa tak sebut Museum Tanjung Pinang aja gitu kan? Bagaimana tuh Pak Kadis? Iya, terima kasih. Jadi kenapa kita menamakan museum kita dengan nama Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah ini ada punya sejarah. Sejarahnya kenapa? Karena beliau ini merupakan tokoh yang bersejarah, di mana masa perkembangan kerajaan Melayu dulu tuh beliau merupakan raja yang memerintah kerajaan Riau, Johor, Pahang dan Lingga dari tahun 1722 sampai 1760. Nah, yang sangat peduli terkait dengan pendidikan, sehingga dapat dikatakan beliau ni sultan yang betul termasyhur pada masa pemerintahan dia. Nah, itu dia kita tengok dengan kepiawaian beliau memerintah pada saat itu, dan beliau sangat peduli dengan hal pendidikan. Ini terkait dengan museum ni kan cukup banyak koleksi-koleksi yang bisa memberikan knowledge lah, pengetahuan terkait sejarah bagi kita semua ni. Nah, itulah kita ambil menamakan museum kita dengan nama beliau. Mungkin demikian. Baik. Nah, untuk saudara perempat di mana saja berada, boleh ikut bergabung ya di line telefon kita di 0771450561 atau juga melalui WhatsApp 08117048-860. Telepon juga boleh. Ikut komentar juga di Facebook Pro 4 Tanjung Pinang. Kita lagi live streaming juga audio video. Nah, untuk kegiatan nanti malam nih, jadi masyarakat juga perlu tahu juga kegiatan hari jadi hari jadi museumnya. Apa aja kegiatan nanti malam nih? Di mana dipusatkan? InsyaAllah kita nanti malam kebetulan kita pusatkan di museum langsung. Di museum langsung ya? Langsung. Dan di situ juga karena namanya juga malam keakraban, kita akan bersembang,
berdiskusi dengan kawan-kawan penggiat lah seni yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Jadi salah satu juga kita akan memberikan semacam apresiasi lah berupa penghargaan atas kepedulian penggiat seni tadi, dan ada juga yang memberikan kontribusi berupa hibah, seperti hibah barang-barang tadi, hibah barang-barang gitu loh. Dari yang tapi itu disaring, nanti dijelaskan Pak Ipan lah gimana cara menerima koleksi-koleksi yang dihibahkan. Jadi ada kriterianya ya. Betul, ada kriteria, tak sembarang kita terima benda-benda itu. Benda tak tahu asalnya, payah asal kan. Jelaskan juga susah gitu ya kan. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ipan nanti. Pak Ivan, ini bagaimana kalau untuk masyarakat nih, cara mereka untuk bisa menghibahkan ke museum, apa saja yang boleh dihibahkan? Syarat-syaratnya apa saja? Oke, baiklah. Kalau untuk menghibahkan di museum, caranya ya, kita bicara caranya dulu. Mungkin dari masyarakat bisa memberitahu dulu pihak museum jika memiliki benda-benda cagar yang memiliki nilai sejarah. Nah, setelah itu nanti akan kita lihat, karena kita kan memiliki kurator, akan kita lihat, ini apakah masuk kriteria bersejarah atau tidak. Nanti kalau memang itu masuk dalam kriteria bersejarah, barulah nanti bisa dilaksanakan proses hibah itu. Nah, proses hibah itu nanti kita ada berita acara juga, Pak. Ada berita acara juga bahwa kita telah menerima hibah dari si A, si B, yang tentunya nanti akan kita cari, akan kita kaji untuk informasi lanjutan. Karena biasanya kan dari pihak-pihak yang memberi hibah ini mereka hanya tahu barang itu dari mana gitu, tapi mereka tidak tahu mungkin asal usulnya, tahun berapa dibuatnya, terus digunakannya untuk apa-apa saja. Nah, itu kita adakan kajian nanti. Jadi dari museum ini setelah didata, lengkap datanya, terus akan dilanjutkan lagi dengan kajian tentang kesejarahannya juga. Betul, nanti ada kajian tentang kesejarahan. Nah, di mana kajian ini tiap tahun kita laksanakan, karena sesuai dengan kami juga dapat arahan dari Kementerian Pendidikan bahwa terkait sejarah ini merupakan suatu hal yang paling penting yang agar kita mengetahui sejarah asal usul kita. Nah, jadi kalau selama ini setelah beberapa tahun, sekitar 14 tahun nih berdiri museum ini, dari masyarakat sendiri apakah kontribusinya lebih besar atau dari instansi-instansi yang memberikan hibah ini atau dari masyarakat? Oke. Kalau hibah ini kebanyakan dari instansi, Pak. Instansi, karena dari masyarakat sendiri ada beberapa juga yang memberikan hibah pada saat belum terbentuknya museum pun sudah ada yang memberikan hibah gitu. Cuman pada saat itu dikumpulkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi kumpulkan dulu ya, didata dulu ya. Didata dulu karena belum terbentuk museum. Setelah di 2009 terbentuknya museum, makanya kita klasifikasikan barang-barang itu, kita runut yang tadinya hanya 1.500-an, sekarang sudah mencapai 2.000 lebih, dan juga kebanyakan dari klasifikasi keramilogika, karena keramilogika itu kita dapat hibah dari BPCB Batu Sangkar, terus dari Angkatan Laut dan Angkatan Udara terkait mungkin dulu maraknya barang muatan kapal tenggelam yang akan diselundupkan keluar. Iya, betul. Jadi temulah barang itu enggak ya? Iya. Barang antik, bahkan barang antik. Karena kalau untuk sekarang ini barang-barang antik itu peminatnya memang luar biasa. Pengejaran barang-barang antik kadang bahkan ilegal gitu ya. Betul. Karena itu hak kekayaan kita juga yang mau dibawa keluar gitu. Karena banyak juga barang-barang kita yang bisa dibilang terpajang di museum di luar negeri gitu, tapi tidak kembali ke tanahnya. Nah, ini banyak juga ya kejadian ya, macam naskah-naskah juga ya. Naskah-naskah. Di Leiden ya. Di Leiden itu paling banyak ya. Itu Tufat Al-Nafis ya adanya di Leiden, Pak. Yang asli. Yang aslinya. Yang asli. Termasuk kita punya. Apakah ada upaya untuk membuat yang asli itu balik lagi ke tanahnya?
Mungkin kalau itu lebih ke diplomatis Pak ya. Diplomatis ya. Diplomatis dari Kementerian Luar Negeri mungkin. Mungkin itu kan dulu karena hadiah gitu ya. Atau bukan mungkin juga Pak, karena dulu kan pencatatannya juga ya. Iya, selain itu kan pada saat kolonial itu kan banyak juga barang-barang kerajaan juga yang dibawa ke sana Pak. Contohnya cogan atau Cogan, regalia. iya betul. Regalia. Cogan atau regalia itu kan baru kembali itu beberapa tahun silam itu di Museum Nasional dari Belanda dikembalikan ke itu kan sebenarnya milik kita. Milik kita itu. Milik kerajaan kita dulu. Nah, cuman karena terkait politik kolonial dulu, pentabalan sultan itu harus ada regalia, maka diambillah regalia itu. Jadi kan sultan tidak bisa dilantik. Nah, seperti itulah kurang lebih. Ini sejarah, ini taktik politik yang luar biasa gitu ya. Oke, baik. Jadi saudara perempat di mana saja berada, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan tentang hari jadi Museum Sultan Sulaiman Badur Alamsyah dan juga koleksi-koleksi yang ada di dalamnya, apa program-programnya dan apa aja kegiatan-kegiatan nanti malam. Nah, tetap dengarkan siaran kita Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Baik, saudara perompak di mana saja berada, terima kasih masih dengarkan siaran kita Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau di Kemilau Kepri tentang hari jadi Museum Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah. Pak Kades, saya nak tanya untuk kajian-kajian yang ada di museum ini bagaimana nih dari perkembangannya dari beberapa tahun ke belakang nih, kajian-kajian mungkin yang sudah dilakukan dari pihak museum untuk benda-benda bersejarah yang ada di dalam. Terima kasih. Nah, terkait kajian ini secara utuh nih Pak Ivan mungkin nanti. Pak Ivan nanti boleh jelaskan Pak Ivan ya. Baik. Jadi kalau dari Pak Kades sendiri mendukung untuk kajian-kajian yang akan dilakukan ya. Insya Allah itu otomatis lah kita mendukung untuk kajian ini, ya itu tadi untuk menambah juga koleksi-koleksi yang kita ada. Sama tadi ada juga yang di koleksi yang benda-benda sejarah yang kita miliki seharusnya di negara kita, bahkan ada yang di tempat di Eropa itu. Di Eropa betul. Jadi ada beberapa itu mungkin ke depan itu tadi ini kan sifatnya diplomasi nih, negara kita ke negara lain itu otomatis dari Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Kebudayaan lah yang untuk dapat mencoba barang-barang itu harus balik lagi ke tanah kelahiran membawa balik nih barang-barang kita nih. Karena banyak terpajang di luar negeri, di Eropa sana banyak barang-barang kita ya kan. Sampai kita baca informasinya barangnya masih berada di universitas ini, di museum ini. Kenapa tak di museum kita ya? Kadang gitu yang agak lain gitu menyampaikannya gitu ya. Nah, Pak Ivan, bagaimana untuk kajian-kajian yang Pak Kades tadi bilang yang didukung untuk kedepannya kajian-kajian tentang barang-barang bersejarah ini? Apa saja yang sudah dibuat dan juga bagaimana transformasi kajian ini ke masyarakat yang digital sekarang nih? Oke, baiklah. Terkait kajian ya Pak ya, kita tahun 2022 kemarin kita berhasil membuat sebuah kajian di mana total barang yang kita kaji itu semua terdiri dari 24 item dan terkait kriterianya itu filologika, terus numismatika heraldika dan etnografika. Nah, jadi yang ada di museum saat ini yang masih belum mendapatkan informasi lebih akurat itu kan kita lakukan kajian berupa tadi ya. Terus kalau untuk barang-barangnya sendiri itu barang kajian itu kita ambil dari koleksi museum. Adapun sebagian yang kita minta bantuan seperti filologika, mungkin tahun kemarin itu kita ada membuat buku kajian Perang Riau. Nah, itu kita ambil naskahnya dari Leiden langsung. Kita kita ganti rugi lah ya, duplikatnya. Ya. Jadi mereka kasih duplikatnya untuk kita kaji dan itu kedepannya akan menorehkan sejarah. Jadi karena Perang Riau itulah diambil
untuk hari jadi Tanjung Pinang. Tonggak sejarah hari jadi Tanjung Pinang ya. Tahun ini kan ke-239 ya. Tahun depan 240. Tahun depan Dah tak 240. muda lagi Tanjung Pinang nih kan. Tapi itu tadi kalau untuk masyarakat Indonesia masih banyak juga yang salah jebut Pangkal Pinang juga lagi. Baik. Nah, jadi kita sebagai anak Tanjung Pinang, perkenalkanlah Tanjung Pinang melalui museum ini, ya kan? Tanjung Pinang, tempat tinggal kita, jangan sampai tersebut oleh Pangkal Pinang lagi, kan beda provinsi jadinya, ya kan? Jauh, Pak. Jauh, ya kan? Betul. Jauh betul. Jadi ada ciri khasnya Tanjung Pinang. Oh, jadi orang kenal Tanjung Pinang bukan cuma Batam gitu, ya kan? Tanjung Pinang ibu kota provinsi Kepulauan Riau. Makanya banyak juga program dari pemerintah, Pemprov Kepri yang juga membuat hal-hal baru untuk revitalisasi ya, untuk di daerah Kota Lama juga. Nah, itu apakah ada penunjuk arah menuju lokasi museum nih kalau dari daerah Kota Lama tuh? Itu dia. Ini kita masukan sangat berharga buat kita ini. Memang untuk saat ini belum ada yang secara supaya jelas juga lah kondisi. Karena ini kan museum juga jadi destinasi wisata gitu. Betul, ya kan? Pastinya. Karena memang ke depan memang rencana saya juga kita akan upayakan kayak ada videotron ya, Pak Ipan. Iya. Videotron yang menarik tuh. Terus juga gedung museum tu nak kita percantik lagi. Percantik kalau perlu, kalau malam kita kasih lampu yang bergelapan lah. Dan samping itu juga kita berupaya kerjasama kita nih, kolaborasi juga dengan travel kita, PRI mau tour travel kita, untuk setiap ada tour mereka itu menyelipkan itu tour mereka untuk menikmati di situ ya. Betul, mereka berkunjung ke museum kita dan di tempat-tempat di Kota Lama ni sangat banyak benda-benda sejarah kita ya, jaga budaya. Nah, itu kita kolaborasikanlah dengan pihak travel dan pihak PRI kita supaya ini tadi menyebarluaskan ini. Betul. Supaya masyarakat luas baik di dalam maupun luar itu mengetahuinya gitu. Jadi tak bingung mereka kalau berkunjung ke Kota Tanjung Pinang nih. Jadi mana museum kita? Jadi tak sekedar lewat aja gitu ya kan. Betul. Padahal situlah banyak hal-hal yang mendapatkan edukasi sejarah kita, gimana supaya tahu sejarah, tengok di museum ada tuh. Betul. Semua lengkap lah kalau di museum kita. Bukan sikit lagi 2000 lebih tadi Pak 2600 sekian. 13. Banyak tuh. Ya, semacam inilah coba terus kita berkolaborasi dengan stakeholder terkait supaya ada event tertentu mereka juga memanfaatkan atau berkunjung ke museum kita. Mungkin demikian. Baik, Pak Ivan, ini untuk yang saya pernah ternampak tiang besi, sangka saya itu tiang listrik. Baik. Tapi saya tanya dengan Yowan, itu bukan tiang listrik bang, dah. Iya. Tadi kan itu katanya tiang telepon zaman Belanda. Sebenarnya itu tiang listrik malah Pak. Tiang listrik tapi tiang listrik zaman Belanda. Tiang listrik zaman Belanda Tiang listrik zaman Belanda. Nah, kebetulan waktu kalau nggak salah tiang itu berada di Jalan SM Amin dulunya. Terus waktu PLN mau membongkar mungkin terkait karena mengganggu fungsi arus listrik yang ada di area tersebut, jadi PLN mau membongkar. Oleh karena itu kita pada saat itu untuk menyelamatkan ya kita ambil aja, kita taruh di situ. Jadi sebagai tiang lama nih. Istilahnya sebagai ini kita juga pembelajaran kita juga bahwa tiang ini pada zaman dulu kolonial sudah menciptakan tiang listrik yang bentuknya seperti ini dengan tinggi sekian, bahan sekian, ada nilai sejarahnya lah. Nilai sejarah. Berarti itu bukan tiang telepon ya? Bukan tiang telepon. Karena mungkin ada masyarakat juga menganggap ini tiang apa, tiang telepon kebetulan gitu kan? Dan itu di Tanjung Pinang tinggal satu-satunya. Pak. Tinggal satu. Makanya jadi barang bersejarah. Jangan pula
dah kau dah sebut itu barang bersejarah, malam kehangkut pula jangan. Dan mungkin nanti saran jugalah Pak Ipan juga kita supaya itu, kerana itu ada nilai sejarah dia, kita bikinlah macam pelang atau apa di situ, kita siap supaya tahu kan orang ini dari awal ni apa benda ni kan gitu. Iya betul, ada ceritanya gitu ya kan. Betul, ada cerita yang bawa nilai sejarah buat itu. Mungkin berkisah ini tiang ni dulu diangkut ini karena barang ni timur satu-satu gitu kan. Kasih pantun. Ini pantunnya ya kan. Menarik tu. Baik, ini kata Kota Tanjung Pinang negeri pantun. Gitu kan, menjelaskan barang aja dengan pantun gitu Baik. Terus juga apa yang nak disampaikan kepada masyarakat pendengar RR ini dengan Kemilau Kepri kita pagi hari ini tentang hari jadi Sultan Sulaiman Badur Alamsyah, intinya yang ingin disampaikan. Siap, saya lah baik. Alhamdulillah ini sekaligus menghimbau masyarakat kita kerana museum ni merupakan aset bangsa. Betul. Khususnya di Kota Tanjung Pinang ini juga memiliki arti penting bagi kita semua, bagi masyarakat dalam pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa kita. Nah, di situ juga ada penyajian koleksi di museum dan upayakan juga dapat mengedukasi masyarakat kita dan masyarakat luas agar peduli juga. Peduli terhadap sejarah dan budaya sejak dini. Itu dari sejak dini tadi itu dari siswa-siswa sekolah kita kalau perlu dari PAUD. Berkunjunglah ke sana, berkunjung ke tempat kita. Betul. ke museum Sultan Sulaiman Badur Alamsyah ni. Jadi dari kita memanfaatkanlah yang ada sumber belajar di situ, juga keberadaan museum dapat menjadi pusat transformasi juga ni untuk nilai-nilai pengetahuan dan dari generasi kita sebelumnya kepada masyarakat dan generasi kita berikutnya. Himbauan saya semua masyarakat baik dalam maupun luar untuk dapat datang ke museum sebagai wujud cinta kita kepada warisan budaya bangsa kita. Itu yang molek tu dia. Luar biasa. Terima kasih Pak Kades, Pak Muhammad Nazri dan juga Pak Ifan. Ini apa yang ingin disampaikan sebagai Kepala Museum Sultan Sulaiman Badur Alamsyah Tanjung Pinang untuk masyarakat yang dengarkan kita ni. Baiklah, untuk masyarakat seluruhnya, baik yang muda ataupun yang tua, bahwa museum ini merupakan cikal bakal Kota Tanjung Pinang ataupun banyak sejarah kerajaan-kerajaan Riau, Johor, Pahang, Lingga dulu yang ada di museum. Mungkin bagi generasi tua bisa menjadi flashback bahwa dulu kehidupan itu seperti apa, itu ada juga di museum. Ada kisah di situ. Ada juga kisahnya di situ. Nah, bagi adik-adik yang kaula muda maupun bagi anak-anak kita, mungkin museum ini bisa jadi tempat mengetahui sejarah dulu seperti apa dan bisa belajar mengenai keragaman budaya yang ada di Kepulauan Riau ini. Mulai dari buku macam-macam di situ semuanya. Kalau saya dulu mungkin kalau belajar dari buku itu kan kita berimajinasi gitu kan, berimajinasi seperti apa bentuk-bentuk barang bersejarah. Kalau di museum itu ada bendanya bisa terlihat langsung objeknya. Ada yang digital juga nanti Ke depan insya Allah akan kita buatkan untuk digitalisasi. Nah, sekarang sudah ada untuk digitalisasi beberapa naskah, tapi ke depan nanti itu akan kita buka juga secara umum nanti. Kita akan pampang juga di web kita. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ifan dan juga Pak Muhammad Nazri untuk waktunya pagi hari ini. Sudah menjelaskan macam mana kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh museum dan juga program-program ke depannya, apalagi untuk hari ini hari jadi 31 Januari. Terus ini dari Ani di Tanjung Pinang. Sebelumnya saya ucapkan selamat hari jadi buat museum. Saya juga punya saran nih supaya museum kita ni lebih ramai dan lebih dikenal, kata dia. Mungkin lebih diperbanyak konten budayanya, tapi dengan gaya anak muda supaya lebih menarik. Terus gedung kita tu kan memang gedung lama katanya kan. Mungkin ceritanya tu bisa dijual dengan storytelling. Storytelling dan juga
ada pemugaran sedikit lah buat gedung supaya lebih menarik atau catching lah gitu ya kan buat pengunjung kata dia. Terima kasih. Ini dari Ani di Tanjung Pinang. Mudah-mudahan ini sarannya masuk nanti Pak ya. Siap. Baik. Terima kasih untuk Pak Ivan dan juga Pak Nazri untuk pagi hari ini. Nanti mungkin ada luang waktu lagi kita bahas lagi tentang museum masuk ke sini lagi ya. Karena Pro 4 ini siaran budaya Kepulauan Riau. Terima kasih untuk waktunya. Tapi sebelumnya saya nak kasih pantun terakhir tadi. Apa pantun saya tadi? Lupa dah. Padahal saya dah catat ni dah. Jadi saudara Pro 4, Kemilau Kepri yang berdelau untuk hari ini mudah-mudahan memberikan informasi yang menarik untuk saudara Pro 4 dan tertariklah untuk berkunjung ke museum ya. Insya-Allah. Nah, apa tanda diri yang santun? Lidah terjaga dari yang hasad. Apa tanda negeri bertamadun? Maruah berbudaya, berpancang adat. Mantap luar biasa. Terima kasih Pak Gadis dan juga Pak Ipan. Jumpa lagi untuk lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.